terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ricky Rizal dan Kuat Maruf hadapi pembacaan tuntutan hari ini. Dalam keterangan sidang sebelumnya, Ricky dan Kuat kompak merasa tak bersalah atas kematian Yosua. Bersalah apa tidak? Saya menyesali kenapa Jangan, pertanyaan saya jadi jawab ya. Kamu merasa bersalah apa tidak? Itu saja dulu, biar kami tahu. Mohon izin yang mulia, bersalah atas apanya yang mulia? Atas kejadian ini, ada perasaan bersalah enggak? Enggak. Kalau dibilang bersalah, saya lebih menyampaikan kalau menyesali kejadian seperti menyesali ini. Ya, iya, gitu ya. Iya yang mulia. Kalau bersalah saya belum tahu salahnya yang pastinya gimana ya, yang mulia. Betul. Tapi kalau sedih menyesal iyalah, apalagi ke keluarga almarhum lah. Apapun itu Joshua kan kenal saya. Selain itu, kuasa hukum Ricky Rizal juga menambahkan bahwa kliennya berhak bebas karena tidak mengikuti perintah Sambo untuk menembak Yosua. Panggil Joshua, saya diminta untuk backup dan mengamankan. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia? Setelah itu saya jawab, saya tidak berani Pak, saya tidak kuat mentalnya, seperti itu yang mulia. Artinya terdakwa Ferdi Sambo kalau dia melawan, kamu berani tembak dia atau tidak? Kalimatnya begitu? Betul yang mulia. Bukan jadi, hajar? Tidak ada kalimat. Tapi tembak. Dalam dakwaan, Ricky dan Kuat melanggar pasal 340 KUHP dan terancam pidana maksimal hukuman penjara 20 tahun, seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV. Terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua akan menghadapi pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum hari ini. Lalu apa saja sejumlah fakta yang bisa meringankan tuntutan kedua terdakwa dan bagaimana prediksi hukuman dalam tuntutan hari ini? Kami akan perbincangkan hal ini dengan pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, ada Bang Jamin Ginting yang sudah bergabung bersama kita pagi ini. Selamat pagi, Bang Jamin. Selamat pagi, Bang Timothy. Salam sehat. Salam sehat juga untuk Bang Jamin. Pekan lalu kita sempat membahas juga bagaimana urutan tuntutan ini, Bang Jamin. Kita juga sempat membahas bersama tim pengacara lainnya bahwa kalau melihat siapa-siapa saja yang terlibat dan sejauh ini kan tampaknya semua menunjuk kepada aktor utamanya yaitu Ferdi Sambo yang rencana entah itu menyakiti ataupun membunuh Brigadir Yosua. Sehingga kalau kita bahas pekan lalu, Bang Jamin, tampaknya seharusnya tuntutan itu kepada Ferdi Sambo dulu sebelum nanti mereka yang ikut serta melakukan sehingga berujung kepada pembunuhan tersebut. Tapi tampaknya hari ini Kuat Maruf dan Ricky Rizal yang sebenarnya adalah ikut serta bukan menjadi aktor utama atau otak dari perencanaan pembunuhan tersebut akan dituntut terlebih dahulu. Ada yang aneh nggak di sini mungkin Bang Jamin, dan bisakah ini dilakukan atau menurut Anda ya seharusnya bagaimanapun juga ya ini ditunda dulu, tunggu Ferdi Sambo dulu yang dituntut? Ya, terima kasih Bang Timothy. Jadi konsep penuntutan itu tentu dilihat dari pelaku utamanya dulu kalau ada pasal 55 ya, penyertaan gitu. Nah, kadang tidak bisa ditemukan pelaku utamanya sehingga yang turut melakukan itu selalu diduluanin ya. Nah, tetapi itu jarang terjadi kalau memang orang yang dianggap pelaku utamanya itu belum bisa ditemukan atau melarikan diri, DPO dan segala macam ya. Nah, itu bisa terjadi. Tetapi kalau dalam kasus ini kan pelaku utama juga yang membantu melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini turut serta ya, bersama-sama melakukan tindak pidana itu ada dan berbarengan dan beda hari saja begitu ya dalam melakukan penuntutan, sehingga seharusnya konstruksinya dalam konteks hukum acara pidana adalah orang yang pelaku utama, dalam hal ini aktor intelektual atau orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana, lalu orang-orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Jadi tuntutan itu harus runtut, namanya rencana tuntutan itu harus runtut. Nah, kalau pelaku utama dihukum terberat dalam suatu tindak pidana, maka penyerta ya, delneming namanya, itu dihukum sesuai dengan perannya masing-masing.
yang dianggap atau menurut jaksa penuntut umum memiliki klasifikasi yang berbeda dalam peran serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga tuntutannya juga berbeda-beda. Jadi bisa juga orang yang turut serta itu tidak sama persis setiap orang yang hukumannya, tuntutannya itu kepada setiap orang. Jadi bisa berbeda-beda. Kita anggaplah ini ya, Bang Timothy, pelaku utamanya dituntut maksimum, apakah itu seumur hidup, apakah hukumannya ya begitu ya. Nah, maka tingkatan yang berikutnya, kalau dia otak intelektualnya seperti itu, maka orang yang berperan yang sama dengan dia itu bisa sama tuntutannya. Tapi kalau perannya sangat kecil atau perannya tidak begitu berat, maka tuntutannya bisa lebih kecil, bahkan mungkin setengah dari hukumannya begitu. Apalagi kalau orang yang sudah mendapatkan peran dimohonkan untuk sebagai GC seperti Baradae. Nah, konteks Baradae ini tentu adalah tuntutan yang paling kecil di antara para peserta pelaku tindak pidana tersebut. Nah, jadi harusnya tuntutannya seperti itu. Tapi kita nggak tahu ya, hari ini kemungkinan bisa ditunda sehingga nanti bisa dituntut bersamaan atau setelah Verdi Sambo pada hari Selasa atau pada hari Rabu. Ya, kemungkinan seperti itu, Bang Timothy. Apa efeknya kalau kita sudah mendengarkan tuntutan kepada orang yang ikut serta sebelum mendengarkan tuntutan kepada aktor intelektualnya? Apakah saling mempengaruhi kah? Ataukah lebih kepada akan mempengaruhi hakim? Masa aktornya lebih rendah daripada yang ikut sertanya? Jadi sehingga akan mempengaruhi, maaf bukan hakim, maksud saya JPU yang akan terpengaruh, akan memberi tuntutan yang berat yang mana gitu, akan terpengaruh tidak sebenarnya? Kalau sebenarnya kalau dalam konteks hukum acara itu tidak ada larangan ya, tidak diatur sebagai demikian. Tapi konstruksi penuntutan, pastilah jaksa penuntut umum sudah mempersiapkan konstruksi yang sesuai dengan perannya masing-masing tadi. Nah, sebaiknya memang dalam konteks hukum acaranya lebih dahulu saya katakan tadi adalah pelaku utama atau aktor intelektualnya yang melakukan keinginan niatnya terwujud ya, keinginan niatnya terwujud. Nah, baru yang berikutnya. Tapi kalau ini seandainya terjadi, contohnya Ricky Rizal dan Kuat Maruf duluan dituntut, maka kemungkinan ada pengaruh juga bagi Verdi Sambo. Contohnya lah, kita anggaplah tuntutannya setengah lah dari Verdi Sambo. Ya kemungkinannya Verdi Sambo tidak bisa dituntut maksimum karena kan terlalu jauh ya jaraknya itu ya. Tapi kalau tuntutannya 3/4 lah dari tuntutan maksimum di Indonesia kan pidana penjara itu paling lama itu kan 20 tahun ya. Jadi kalau dia 15 tahun kemungkinannya maksimum bisa dikenakan. Tapi kalau ini kan terlalu jauh ya jaraknya. Nah, itu prediksi ya saya secara berdasarkan fakta-fakta biasanya yang ada. Tapi kembali lagi, sekali lagi Bang Timothy, ini ya terserah jaksa penuntut umum ya. Karena mereka berperan untuk bisa menuntut apakah hari ini mereka akan melakukan penuntutan, apakah besok setelah Verdi Sambo dituntut terlebih dahulu. Tapi legal logisnya saya kira lebih baik setelah ada tuntutan terhadap Pak Verdi Sambo baru yang lain dituntut. Nah, kalau kita lihat juga bagaimana peran mereka dan saya tidak terbayang sebenarnya kalau kita mau baca seperti yang tadi Bang Jamin katakan harus runut begitu tuntutan tersebut. Tidak mungkin menggambarkan peran Ricky Rizal maupun Kuat Maruf tanpa menggambarkan perintah maupun peran dari Verdi Sambo kalau dibacakan tuntutannya, begitu ya Bang Jamin. Jadi sementara kita juga bisa melihat apa sebenarnya posisi JPU terhadap Verdi Sambo juga, seberapa bersalahkah Verdi Sambo di mata JPU bahkan sebelum tuntutan Verdi Sambo dibacakan. Apakah ini juga yang membuat mengapa seharusnya Verdi Sambo dulu yang dibacakan? Ya, kalau kemarin kita lihat terkait dengan surat dakwaan ya. Kalau surat dakwaan kan sidang pertama dibuka itu oleh Baradae karena memang dia tidak melakukan apa yang namanya eksepsi ya terkait dengan itu. Jadi dia bisa lebih dulu. Tapi surat dakwaan kan sama-sama ya dibacakan pada yang sama, kecuali yang lain saksinya duluan diperiksa karena memang dia nggak melakukan eksepsi sehingga lebih cepat lebih dulu lah begitu ya. Tapi
dakwaan tetap Ferdi Sambo duluan kan, karena dia pelaku utamanya begitu, dakwaannya tetap. Nah, itu juga harus related ya, berhubungan dengan tuntutan begitu. Jadi hubungannya itu tuntutan, dibacakan dulu peran daripada pelaku utama, setelah peran pelaku utama dituntutlah dengan hukuman berapa tahun, baru setelah itu pelaku penyerta ya, dalam ini tadi ya, pelaku penyertanya dituntut beberapa tahun yang mungkin kemungkinannya berbeda dengan tuntutan dari pelaku utamanya begitu. Nah, jadi itulah standarnya. Jadi masyarakat bisa menilai, oh berarti pelaku utamanya melakukan ini dia cuma perannya seperti ini. Nah begitu, jangan dia perannya seperti ini, pelaku utamanya apa ya? Nah kan nggak tahu orang apa yang utama ya gitu. Jadi kalau untuk pendidikan ke masyarakat yang benar itu ya seperti itu ya, untuk masyarakat bisa paham pelaku utama perannya apa, setelah itu dituntut berapa tahun, oh pantaslah dia dituntut. Nah lalu berikut ini pelaku penyerta dituntut sesuai dengan perannya. Tapi kalau pelaku penyerta duluan, orang bertanya pelaku utamanya kira-kira dituntut berapa tahun nih, kok nggak kelihatan begitu ya, peran seperti apa, agak dakdikduk juga mungkin ya yang lain melihat ini begitu. Nah, Bang Jamin, kalau dalam kasus ini sendiri peran dari keterlibatan dari RR maupun KM, Kuat Maruf maupun Ricky Rizal, Anda sendiri melihatnya apakah dalam proses kemarin ini kira-kira akan terbuktikah bahwa mereka memang ikut serta? Karena masih ada beberapa hal yang janggal, tapi di sisi lain dari tim pengacara Kuat Maruf maupun Ricky Rizal selalu menggambarkannya bahwa ya mereka mungkin salah tempat salah waktu saja begitu. Tapi tempat dan waktunya itu sendiri menjadi sesuatu yang janggal juga. Mengapa Kuat Maruf dan Ricky Rizal sampai ikut ke Jakarta, mengapa sampai juga ikut ke TKP, semuanya dijawab seakan-akan ya itu terjadi secara alami saja gitu. Kuat diajak Ricky, tiba-tiba ikut saja, sudah kebiasaan ikut dan lain-lain gitu. Menurut Anda, apakah unsur perencanaan dan pelaksanaan dari tahapan perencanaan itu sudah bisa terlihat di sini juga terkait dengan Kuat Maruf dan Ricky Rizal? Ya, tentu kita lihat dari rentetan kejadiannya ya, mulai dari Magelang, Saguling, dan juga sampai ke Duren 3 dan pelaksanaan tindak pidana itu dilakukan. Nah jadi kalau mereka mengetahui dari awal ada rencana suatu tindakan pembunuhan, lalu mereka membantu ya, membantu itu tidak selalu membantu ikut menembak, membantu itu bisa saja membantu memberikan sarana informasi ya terkait dengan perbuatan tersebut, dan mereka ada di situ dalam posisi berada di situ, dan mereka juga tidak melakukan pencegahan atau tidak melaporkan. Setelah itu berarti jaksa penuntut umum menilai mereka mengetahui adanya suatu tindak pidana, ya mereka tidak melaporkan adanya suatu perbuatan pidana. Mereka ini adalah polisi kecuali Kuat Maruf ya. Nah dalam konteks ini maka kalau mereka mengetahui ada suatu perbuatan pidana, tidak melaporkan ada suatu tindak pidana, apalagi mereka membantu memberikan fasilitas ya perbuatan pidana itu supaya tidak diketahui orang, itu berarti niatnya sudah ada salah juga begitu ya. Dia bisa dipidana dengan peserta aktif ya, peserta utama gitu, karena mempersiapkan lalu melakukan eksekusi dan sengaja menghilangkan bukti-bukti tersebut. Walaupun kita ketahui Ricky dan Kuat kan nggak ada pasal obstruction of justice-nya ya, tidak ada. Nah jadi tapi waktu pelaksanaan tindak pidana dilakukan, mereka ada peran serta mereka. Nah peran serta mereka itu seperti apa? Itulah yang dijelaskan dalam fakta persidangan. Contohnya peran serta mereka mengambil dan menyembunyikan senjata begitu ya, atau membawa Joshua ke tempat yang sebenarnya sudah dipersiapkan, mereka ketahui itu ada tempat yang sudah dipersiapkan untuk melakukan eksekusi begitu, dan mereka membawa dia ke sana, lalu atau dia mengkondisikan gitu ya, mengkondisikan hingga perbuatan pidana itu memungkinkan. Ini bentuk ikut serta yang juga bisa menjadi pemberat ya, begitu Bang Jamin.
Ya, itu pelaku yang dianggap memenuhi unsur ya. Jadi memenuhi unsur, kenapa? Unsur yang 55 tadi bersama-sama. Mereka bersama-sama melakukan suatu pembunuhan. Ya, bersama-sama tidak selalu sama-sama menembak ya. Dalam konteks pidana. Bersama-sama ada yang satu buka pintu, atau ada yang satu membawa dia ke sana, ada yang satu contohnya menyuruh dia masuk, begitu. Padahal dia sudah tahu kan, dia mau ditembak tapi menyuruh masuk, memanggil gitu ya, masuk, manggil gitu. Tapi dia sudah tahu ini akan ditembak. Karena pada awalnya kan si Ricky Rizal kan sudah mengetahui, kamu backup, kalau dia melawan kamu tembak. Gitu. Nah itu kan sudah dia ketahui. Kenapa waktu itu dia tetap ikut atau memanggil, yang manggil Joshua dari luar ke dalam begitu. Sudah tahu dia akan ditembak, dia panggil begitu. Berarti ada pengetahuan tentang pembunuhan, niatnya ada, dia membantu Ferdy Sambo dan Baradae untuk melakukan eksekusi itu. Nah itulah salah satu faktor yang bisa kira-kira saya gambarkan bagaimana peran mereka seperti itu. Baik, Bang Jamin, apakah tentu saja kalau ditanya terdakwanya tidak ada yang mengaku begitu adanya perencanaan atau bahkan mengetahui mengenai adanya perencanaan. Lagi-lagi seperti saya bilang tadi, semua dibuat terlihat seperti alami saja, ikut alami, berada di situ kan alami saja begitu. Tapi apakah dengan demikian, karena tidak juga ada yang mengaku selain justice collaborator yang sebenarnya tidak juga mengetahui bahwa itu apakah perencanaan sejauh apa, apakah memang hakim akan bergantung pada circumstantial evidence atau bukti-bukti yang mengenai keadaan saja tanpa ada bukti keras adanya perencanaan, apakah ini bisa dijatuhkan, bisa diambil kesimpulan oleh hakim bahwa memang ada unsur perencanaan dengan kondisi tersebut? Ya, dalam konteks KUHP memang dikatakan itu ada hakim dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah didasarkan pada dua alat bukti dan keyakinannya, begitu ya. Jadi keyakinan hakim itu sangat kuat dan berpengaruh dalam mengambil putusan. Nah, kalau hakim meyakini sudah ada persiapan pembunuhan di Saguling, bahkan di Magelang, berarti orang-orang yang ada di Saguling yang mempersiapkan pembunuhan tersebut sudah memiliki aktor keinginan ya, atau ada mens reanya di situ. Jadi sudah ada niat di situ, dan niatnya itu dilaksanakan ya, aktus seriusnya dilaksanakan dengan perbuatannya tadi itu di Duren 3 begitu. Jadi mereka kalau dia meyakini, walaupun buktinya kita tanya apa bukti orang ini sudah merencanakan, ya itu kan udah dipanggil, berani nggak bunuh, nah kan, dulu dipersiapkan segala sesuatu untuk itu, ditanya di mana senjatanya dan di mana disimpan, ditanya di sini, di sana. Nah itu kan sudah merupakan mereka mengetahui untuk mempersiapkan, jangan sampai kamu nanti ditembak, kamu tembak juga, senjata diamankan gitu kan. Nah itu kan konsepnya perencanaan kan begitu. Nah perencanaan itu dibawalah ke Duren 3. Bisa jadi hakim meyakini Duren 3 ini bukan tempat isolasi, tetapi tempat eksekusi begitu. Hanya cuma rekayasa aja, seakan-akan ini direkayasa isolasi. Seperti skenario yang sudah ketahuan tadi, tempat isolasi begitu. Padahal bukan. Jadi pakai drama, satu di kamar, satu di luar, seakan-akan ini isolasi karena baru pulang dari Magelang. Tapi realitanya hakim meyakini ini bukan tempat isolasi, tapi ini adalah tempat rumah yang dipersiapkan untuk melakukan eksekusi. Nah itu kan sudah menjadi nyata bagi kita bahwasanya hakim bahwasanya ada perencanaan di antara mereka mulai dari Saguling sampai ke Duren 3 begitu. Ya. Dan kita akan dengarkan bagaimana penjelasan dari jaksa penuntut umum hingga akhirnya menjatuhkan tuntutan seperti apa kepada Kuat Maruf maupun Ricky Rizal, atau mungkin juga ditunda seperti tadi kata Bang Jamin Ginting. Memang seharusnya kita mendengar bagaimana tuntutan terhadap aktor utamanya terlebih dahulu. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana perkembangan sidangnya. Bang Jamin Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini.